Secara ini sih lebih ininya kita bicara tentang teknis aja sih Pak ya. Di sini kan mengenai pengoperasian aja. Sebenarnya sih mungkin bapak-bapak di sini sudah berpengalaman kan ya. Sudah sama lah seperti di TPI pada umumnya cool storage itu ada panel kontrol ya. Ya di sini kita saya cuma mengenalkan di sini ada lampu-lampu indikator, defrost, ada kompresor, defrost, strip dan HPLP. Ya ini adalah fungsinya adalah memberikan tahu fungsinya. Kalau misalnya kompresor berarti hidup, berarti dia hidup. Kalau seandainya waktunya defrost, lampu ini pun dia akan hidup. Kalau misalnya trip, berarti trip ini dia ada masalah Pak. Trip itu seperti ada semacam ampere berlebih. Nah kalau misalnya seandainya nanti Bapak pada saat pengoperasian lampu trip ini hidup, Bapak nggak usah panik. Bapak buka aja cukup ini. Ya, Bapak lihat sini. Nah, Bapak tombol ini, yang ini, Bapak tekan. Gitu. Kalau seandainya masih, misalnya Bapak sudah tekan, dia sudah berjalan, sudah normal, tapi ternyata masih dia masih ngetrip lagi. Gitu. Nah, Bapak ambil obeng test pen, ya. Bapak tinggal tambahin. Ini kan di sini saya kasih spare 16 ampere, gitu. Nanti Bapak tinggal tambahin aja ke 17 ampere. Nah, kalau ya pas lampu merah. Ya, kalau misalnya seandainya Bapak udah ini hidup nih, terus Bapak pencet, ternyata masih begitu lagi. Ulang lagi. Nah, Bapak tinggal tambahin aja ini. Putar ke arah ini kan ada panahnya nih, Pak. Ini kan dia di 16 ampere. Bapak tinggal putar ke kiri, nanti dia akan berubah, ampere akan naik. Seperti itu. Pada saat menyala atau kasih mati dulu? Mati aja dulu, nggak apa-apa. Ya, matiin. Terus Bapak putar aja, terus nyalain lagi. Kalau sudah normal berarti sudah aman. Terjadinya ampere naik itu tergantung dari cuaca Pak. Jadi kalau pada saat panas, kondensor ini dia akan lebih panas dan ampere itu akan naik. Ya, oke. Itu kalau untuk HPLP ini menandakan itu pressure dalam pipa. Jadi kalau misalnya dia low pressure atau high pressure, dia akan memberitahu. Kalau low pressure berarti itu tandanya kemungkinan ada kebocoran pada pipa. Ya, kalau seandainya HPLP ini dia hidup. Ya. Terus apa yang harus lakukan ya? Mungkin kalau memang HPLP di sini ada sih Pak di dalam sini. Kalau Bapak dibuka, perlu dibuka nggak? Biarin tahu apa gimana? Iya, kalau bisa. Bukan bautnya, bukan lagi. Ini aja bautnya sih. Begitu kok. Ya, tapi di dalam ini nanti sih Sampai sama itu. nanti sambil sama ntar saya kasih tahu. Di dalam sini ada kotak, bentuknya kotak di sini. Bapak buka ini, baut-baut, nanti ada kotak, nanti ada setelan. Gitu. Tapi nanti kalau seandainya itu kan biasanya Pak Kabit ada nomor saya, nanti kita bisa ke video call. Ya, jadi nggak usah khawatir. Nanti bisa kita pandu. Ya. Kalau untuk dalaman-dalaman mesin, kalau ini kita teknis yang di luar aja gitu ya. Nah, iya. Nah, terus udah itu untuk HPLP ya. Kalau misalnya ini ada indikator ini hidup seperti itu. Nah, yang terakhir mungkin ini ada switch emergency stop. Ya, kalau emergency stop ini adalah tujuannya ini untuk misalnya memang ada trouble dan istilahnya harus benar-benar kita stop, kita matikan. Suaranya kasar Tiba, apa yang kita jangan panik, langsung kalau memang itu langsung pencet aja ya. Dia akan mati semua gitu ya. Terus untuk kembalikan lagi dia putar ke kanan ya. Kalau itu ini pencet. Nah itu fungsinya seperti itu. Kalau untuk digital ini udah kita setting untuk tercapai di minus 15. Terus untuk defrost itu kita kasih waktu 3 jam sekali. Dalam waktu proses defrostnya itu 35 menit. Ya, jadi nggak perlu kita otak-atik. Ini sudah paten, sudah nggak perlu kita ubah-ubah gitu. Jadi untuk sekilas untuk freezer seperti itu. Ada yang mau ditanyakan nggak atau mungkin gimana? Atau kurang jelas tadi penjelasan dari saya? Jelas ya. Kalau memang kurang ini tanya saya nggak apa-apa. Yang bersama kan, nggak beda jauh memang. Semua kontrol sama sih. Oke, untuk freezer sih itu ini pen yang lupa. Nah, kalau untuk pen speed terus ini kita ada namanya, kita tuh sebut kita pen speed control. Jadi kalau seandainya ini kan pen ada 2. Tiba-tiba pen yang di bawah mati. Tidak berputar. Iya, tidak berputar. Atau itu nyedot. atau misalnya
Cuma muter doang. muter doang, Tapi tidak tapi tidak ada angin. Itu jangan khawatir, bukannya mati, tapi itu kontrolnya kita, fan speed control. Jadi kita buat mainin, buat ngamanin kompresor sih sebenarnya. Jadi kalau yang bawah ya, terutama yang bawah, kalau yang atas dia hidup terus. Ya, oke itu aja sih. Jadi kalau mati dia bawah nggak putar, nggak usah khawatir, nanti pada high pressure atau pada tekanan tinggi lagi dia akan hidup lagi. Gitu. Oke, sudah. Silip kondenser, steam gimana? Nah kalau untuk Perawatan. Penting ini perawatan. ini kalau untuk perawatan dari bapak-bapak atau dari luar? Untuk kayak misalnya perawatan per 3 bulan, per sebulan, 6 bulan. per 6 bulan. Kayak nanti oli, freon apa enggak? Oh, enggak. Bukan. Ini perawatan rutin, servis rutin kayak semacam pembersihan kondensor. Ini kan kita harus cleaning. Kita kan harus semprot, harus bersihkan di belakangnya. Itu berapa? Itu sebulan. Bagusnya sih kalau itu sebulan sekali atau mau 3 bulan nggak apa-apa. Oh cek aja ibu, misalnya ke belakang nih, lihat nih. Oh masih bersih, boleh nggak apa-apa lihat. Oh masih bersih, itu aman. Tapi kalau sekiranya udah mulai kotor, ya yang kisi-kisi itu. Nah itu kalau misalnya sudah ada tebal debu atau istilahnya sarang-sarang laba-laba, nah itu segera disemprot aja pakai air. Tidak apa-apa dia tapi pakai air. posisi matikan dulu, masukin, tinggal semprot dari belakang. Tapi penyemprotannya itu agak sedikit jauh ya, jangan dekat, karena kalau misalnya terlalu dekat nanti kisi-kisinya itu sirip-siripnya itu nanti ketekan. Pakai selang biasa bisa boleh nggak? Kalau selang biasa bisa, tapi makanya itu saya bilang tadi agak jauh, jangan terlalu dekat. Nggak perlu harus steam ya? Ya. Selang biasa. Yang biasa bisa, nggak perlu pakai mesin steam. Nah kalau mesin steam kadang-kadang saya khawatir yang belum bisa pakai. Jadi kadang-kadang itu kan steam kan itu ada setelannya tuh. Ada yang lebar sama ada yang lurus tuh. Nah kalau kadang-kadang orang main semprot aja. Jadi kalau bisa sebelum itu pakai mesin steam itu putar dulu, dilebarin dulu. Nah lebarin baru ambil jarak, baru kita semprot. Soalnya kalau kita dia masih kencang itu lurus itu ini sirip-siripnya bengkok-bengkok. Ya. Oke cukup. 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 Salah deh. Oke kita lanjut yang sana.